Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada penjelasan menarik dalam kitab Kasifatus Saja fi Syarhi Safinatin Najah karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang mana kitab ini merupakan penjelasan terhadap kitab Safinatun Najah, yakni kitab yang kita baca ini. Nah, ulasan ini akan menjawab tentang pertanyaan apakah anak kecil kalau dia melakukan ketaatan, kalau dia melakukan perbuatan maksiat, apakah pahala-pahala ataupun dosa-dosanya itu akan dicatat oleh Allah. Dan juga kalau dia merusak satu benda, apakah dia wajib mengganti? Nah, itu dia. Di sini dijelaskan, al-aklamu salasatun, qolamus thawabi wa qolamul iqabi wa qolamul matlafat. Nah, kolam, kita tulis saja ya. Kolam atau pulpen secara bahasa demikian. Kalau sekarang barangkali komputer ya. Kolam atau pulpen ini ada 3 macamnya. Yang pertama adalah qolamus thawab, yang ketiga adalah qolamul iqab, dan yang ketiga adalah qolamul matslafat. Qolamus thawab adalah pena yang mencatat pahala-pahala, qolamul iqab adalah pena yang mencatat tentang dosa-dosa, dan qolamul matslafat adalah pena yang mencatat tentang tanggung jawab kita apakah wajib mengganti atau tidak. Nah, untuk anak kecil apakah dia diberlakukan semua pena ini? Nah, ternyata di sini dijelaskan fa qolamus thawabi maktubun lahu wa qolamul iqabi marfu'un anhu wa qolamul matslafat maktubun alaihi. Jadi qolamus thawab ini ternyata sudah diberlakukan semenjak kita kecil. Jadi kelak kalian kalau punya anak atau sekarang punya adik misalnya, atau punya sepupu, ponakan misalnya yang masih kecil, maka ajarkanlah kebaikan kepadanya, ajarkanlah ketaatan-ketaatan kepadanya. Kenapa? Karena atas rahmat Allah, pahalanya itu sudah dicatat sejak kecil. Maka sebenarnya ini menjadi peluang untuk tabungan pahala-pahalanya sedini mungkin. Nah, berbeda halnya dengan qolamul iqab, yakni pena yang mencatat dosa-dosa. Ternyata di sini disebutkan bahwa qolamul iqab atau pena yang mencatat dosa terhadap anak kecil itu belum ditulis. Maka ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu tidak dicatat oleh Allah. Bahkan kalau kita kelak sudah dewasa, sebenarnya kita itu tidak menanggung terhadap dosa-dosa yang orang lain perbuat. Nah, tentu ini berdasarkan sumber yang jelas ya, yakni dari Al-Qur'anul Karim. Disebutkan ayatnya begini, wala taziru waziratun wizra ukhra, atau dalam ayat lain disebutkan ala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, yang pertama tadi itu disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, yakni surat Al-An'am, surat Al-Isra, surat Fatir, dan juga surat Az-Zumar. Sementara dengan kalimat ala taziru waziratu wizra ukhra itu disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, yakni surat An-Najm. Artinya adalah, dan seorang pendosa itu tidak akan menanggung terhadap dosanya orang lain. Jadi kalau kalian diiming-imingi misalnya, coba lakukan perbuatan apalah, maksiat lah misalnya ya, katakanlah mabuk, coba ini minum sedikit, tenang, nanti dosanya saya yang tanggung. Jangan mau tertipu. Kenapa? Karena berdasarkan ayat tadi, kita tidak mungkin menanggung dosa orang lain. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya, terus gimana tuh pernyataan bahwa orang tua itu akan menanggung dosa-dosa anaknya yang akan diperbuat misalnya. Nah, sebenarnya dosa yang ditanggung orang tua adalah bukan dosa yang anak itu lakukan, tetapi dosa karena orang tua itu tidak mendidik terhadap anaknya. Nah, lawang ayatnya jelas kok ini. Tadi itu ya di surat Al-An'am, Isra, Fatir, Zumar, dan juga surat An-Najm. Nah, yang terakhir, qolamul matslafat atau pena yang mencatat tentang tanggung jawab kompensasi ganti rugi ternyata sudah dicatat untuk anak kecil sekalipun. Jadi kalau anak kalian kelak misalnya, adik, sepupu, ponakan kalian misalnya yang masih kecil itu merusak benda-benda orang lain, maka sebenarnya dia itu wajib untuk mengganti. Ingat ya, wajib untuk mengganti. Nah, itu tadi disebutkan dalam kitab Kasifatus Saja fi Syarhi Safinatin Najah.